Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kali ini kita akan membahas materi manajemen pengelolaan limbah dengan topik pengelolaan limbah berbahaya B3 part yang pertama. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pengelolaan limbah B3. Nah, pengelolaan limbah B3 atau sering disebut dengan limbah yang berbahaya. Nah, ini gambaran limbah yang berbahaya ya. Jadi di sini biasanya ada yang pakai simbol tengkorak karena memang limbah berbahaya itu rentan bisa menyebabkan kematian, juga bisa menimbulkan suatu kebakaran ya. Nah, ini simbol-simbolnya, ini simbol-simbol untuk limbah-limbah yang berbahaya. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas tentang pengertian dari jenis limbah B3, kemudian nanti identifikasi dan inventarisasi, kemudian pengelolaan B3. Di mana nanti di sini meliputi ada perencanaan pengadaannya, penggunaan, kemudian pengemasannya bagaimana, penyimpanan, distribusi, penanganan jika terjadi insiden, kemudian pembuangannya. Jadi limbah B3 di sini itu kenapa kok ada pengadaan? Ini bukan pengadaan limbahnya, tetapi pengadaan barang yang mengandung yang bisa nanti menimbulkan limbah B3. Jadi barangnya itu kita butuhkan, yang tidak kita butuhkan itu limbahnya. Kan ini. Jadi nanti diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini dapat memahami limbah-limbah B3 dan juga bisa memahami bagaimana caranya mengelola limbah B3 menurut perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus di sini nanti harapannya bisa melakukan identifikasi kemudian inventarisasi limbah-limbah B3. Nah, kebanyakan nanti akan ditemui adalah di rumah-rumah sakit. Jadi limbah B3 ini nanti lebih spesifikasinya itu banyak terjadi di rumah sakit karena di dalam limbah B3 itu barangnya, alatnya itu banyak dipakai di rumah sakit. Kalau di tempat-tempat umum jarang dipakai ya. Seperti ya misalkan contoh nuklir ya. Nuklir itu untuk pengobatan. Nah di tempat-tempat umum tidak ada. Untuk barang-barang mengandung nuklir itu tidak ada. Nih. Nah, sekarang kita bahas yang pertama adalah pengertian limbah B3. Jadi yang dimaksud dengan limbah B3 itu berdasarkan Bapedal tahun 95 ialah setiap bahan sisa limbah, setiap bahan sisa atau limbah, suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat atau toxicity atau flammability atau reactivity atau
atau corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Jadi, yang dimaksud limbah B3 itu limbah yang mengandung bahan berbahaya. Berbahaya, entah itu beracun, ataupun karena toksit ada zat-zat yang mengandung berbahaya, atau menyebabkan korosi, itu adalah limbah yang berbahaya. Yang nantinya kalau dibuang ke alam tanpa diolah, maka pasti akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Menurut PP nomor 18 tahun 99, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Jadi kalau menurut PP tahun 99 di sini, ini adalah sisa usaha yang mengandung zat-zat berbahaya, beracun, baik itu karena sifatnya ataupun konsentrasinya ataupun jumlahnya. Ya, jadi limbah berbahaya itu bisa karena mungkin sifatnya itu sudah berbahaya, contohnya adalah nuklir ya. Nuklir itu secara sifat sudah berbahaya. Atau konsentrasinya itu jadi setelah direaksikan baru menimbulkan bahaya. Atau berdasarkan jumlahnya. Jadi kalau sedikit tidak berbahaya, kalau banyak berbahaya. Nih. Menurut OSHA, Occupational Safety and Health Administration atau istilahnya adalah K3. Nah, limbah berbahaya sebagai bentuk limbah dari zat berbahaya, yaitu zat yang akan atau mungkin menghasilkan efek buruk pada kesehatan atau keselamatan kerja. Jadi yang dimaksud limbah berbahaya menurut OSHA di sini bentuk limbah dari zat yang berbahaya. Jadi zatnya itu sudah berbahaya ketika dipakai untuk proses produksi, maka akan menghasilkan limbah yang berbahaya. Menurut RCRA atau Resource Conservation and Recovery Act, di sini limbah solid atau gabungan berbagai limbah solid yang karena jumlah dan konsentrasinya atau karena karakteristiknya, fisik, kimia, dan daya efeksiusnya bersifat yang pertama dapat mengakibatkan timbulnya atau menyebabkan semakin parahnya penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau penyakit yang melumpuhkan, menyebabkan timbulnya gangguan atau berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia atau lingkungan apabila tidak diolah, disimpan, diangkut, dibuang, atau dikelola dengan baik. Jadi di sini menurut
RCRE di sini limbah solid ataupun gabungan limbah-limbah solid. Yang karena jumlah atau konsentrasinya, karena karakter fisik, kimia, dan sebagainya, ini bisa mengakibatkan timbulnya penyakit itu bisa semakin parah kalau sudah ada penyakit ya. Bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan ya. Bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, ini adalah limbah berbahaya. Jadi di sini timbulnya gangguan itu bisa terhadap kesehatan manusia, lingkungan, apabila tidak diolah, disimpan, diangkut, ataupun dibuang. Ini adalah limbah berbahaya. Nah, sehingga secara umum, jadi yang namanya limbah berbahaya, sifat konsentrasi jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Jadi di sini kalau kita simpulkan secara umum, maka yang namanya limbah berbahaya itu bisa sifat, konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu bisa merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia. Itu namanya limbah berbahaya. Jadi limbah berbahaya ini nanti meningkatnya jumlah maupun jenis bahan kimia atau bahan berbahaya, baik dari aspek produksi, distribusi, penggunaan maupun limbahnya. Ini yang namanya limbah berbahaya itu seperti itu. Jadi jumlahnya meningkat maupun jenis bahan atau kimianya ini berbahaya baik dari aspek produksi, distribusi, penggunaan maupun limbahnya. Kemudian banyaknya jumlah dan jenis bahan kimia maupun bahan berbahaya yang beredar memiliki resiko bahaya yang memerlukan penanganan dan perlakuan khusus oleh penggunanya. Pengelolaan bahan dan limbah berbahaya yang kurang tepat dapat menimbulkan ancaman dan atau bahaya terhadap kesehatan manusia serta lingkungan. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup maupun membahayakan kesehatan masyarakat atau kesehatan manusia. Jadi inilah yang namanya limbah berbahaya itu seperti itu. Jadi limbah ini kalau baik dia itu diolah maupun tidak, itu bisa menimbulkan bahaya. Jadi ada yang limbah itu setelah diolah baru menimbulkan bahaya, ada yang ini tidak diolah aja sudah menimbulkan bahaya. Ada yang memang karena campuran zat ini, zat A, B, C dicampur baru menimbulkan bahaya. Ini adalah zat limbah-limbah yang berbahaya. Nah, kadang ada yang zat berbahaya itu menimbulkan limbah. Kadang tidak menimbulkan limbah. Baik menimbulkan limbah maupun tidak menimbulkan limbah, ini adalah tetap bahan yang berbahaya. Maka pengelolaannya pun juga harus kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai kita di dalam mengelola pun salah. Ya. Walaupun ini tidak menimbulkan limbah, tetapi karena ini barangnya berbahaya, ini juga harus kita kelola dengan baik. Supaya apa? Nanti tidak membahayakan kesehatan manusia serta lingkungan hidup. Nah, sebagai dasar hukumnya ini, kenapa kok kita harus melakukan pengelolaan limbah berbahaya ini?
Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 44 ini tentang kerumahsakitan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini tentang kesehatan, kemudian Undang PP 74 2001 tentang pengelolaan B3. Ada Peraturan Menteri Kesehatan tahun 96 ini tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor sekian tahun 2004 tentang pengamanan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, ini ya, jadi ada juga Peraturan Menteri Perindustrian tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian nomor sekian tahun 2009 tentang sistem harmonisasi global, klasifikasi dan label pada bahan kimia. Nah, ini sebagai dasar hukum yang merujuk bahwa setiap usaha yang menggunakan bahan yang berbahaya itu wajib hukumnya untuk mengelola limbahnya. Tujuan pengelolaan limbah B3. Apa tujuannya? Tujuan pengelolaan limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Nah, ini perhatikan. Jadi tujuan pengelolaan limbah itu limbah B3 ini mencegah, pertama mencegah. Kalau belum terjadi itu dicegah. Jangan sampai terjadi pencemaran oleh limbah yang berbahaya itu tadi. Kemudian kalau sudah terlanjur ya, terlanjur untuk tercemari, maka di sini pengelolaan limbah B3 adalah bertujuan menanggulangi pencemaran. Jadi pencemaran ditanggulangi, jangan sampai misalkan kalau ini baru sedikit jangan sampai meluas. Ya. Kalau nanti sudah terlanjur, ini efek dari suatu daerah tersebut tercemari. Nah, selain menanggulangi pencemarannya, juga bagaimana caranya memulihkan kembali lingkungan atau tempat atau habitat yang sudah dicemari oleh limbah berbahaya tersebut. Jadi pertama mencegah, kemudian menanggulangi, kemudian memulihkan. Ini adalah pengelolaan limbah B3 itu seperti itu. Karena memang ini sifat limbahnya itu sangat berbahaya. Ya, ada yang bisa menimbulkan ledakan dan sebagainya. Dari hal ini jelas bahwa setiap kegiatan usaha yang berhubungan dengan B3, baik itu penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan penimbun B3 harus memperhatikan aspek lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan tetap pada kondisi semula. Dan apabila terjadi pencemaran akibat tertumpah, tercecer, dan rembesan limbah berbahaya, harus dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula. Nah, di sini disebutkan bahwa yang mengelola itu tidak hanya yang terakhir. Jadi kewajiban di sini ini melekat mulai dari yang menghasilkan limbah, yang menghasilkan barang berbahaya tersebut. Kemudian yang mengumpulkan, yang mengangkut, yang memanfaatkan, pengolahnya, penimbunnya. Ini semua itu harus memperhatikan ini. Memperhatikan pengelolaan limbah B3 ini. Ya. Jadi ketika suatu perusahaan
dia itu berhubungan dengan limbah yang berbahaya. Misalkan perusahaan ekspedisi, ini ya dia cuma pengangkut, tetapi karena dia mengangkut barang berbahaya, dia harus memperhatikan. Jangan sampai ada rembesan, yaitu kalau itu bentuknya liquid, itu sampai keluar dari kendaraan ekspedisi tersebut. Nah, misalkan dia yang bagian penimbun atau gudang, ini juga memperhatikan. Diperhatikan barang yang digudangkan tersebut jangan sampai terjadi misalkan ledakan, kemudian kerusakan, kebocoran. Nah ini, jadi semua yang berhubungan dengan zat-zat yang berbahaya ini semua harus memperhatikan secara cermat, harus diperhatikan secara cermat. Jenis B3. Nah, ini jenis B3. Jadi limbah-limbah B3 itu secara tidak sadar ini juga kadang itu ada di sekitar kita. Ini misalkan ini ya contoh ya, yang pertama adalah pembersih dan disinfektan. Seperti pembersih linen, pembersih permukaan, pembersih peralatan medis dan non medis. Ini kalau di rumah sakit, pembersih tangan, dikontaminasi tingkat tinggi. Nah, ini limbah berbahaya ini. Kalau yang bisa kita temui di sekitar kita itu adalah pembersih linen, pembersih permukaan, ya. Kemudian pembersih tangan. Nah, ini bisa kita temui di sekitar kita. Maka itu termasuk barang yang berbahaya. Nah, kita harus pahami itu. Kalau yang di laboratorium, ini nanti ada di lab klinik itu banyak sekali patologi anatomi di bagian forensik ya. Bagian forensik itu seperti untuk apa? Pengawet mayat dan sebagainya itu bahan berbahaya itu. Ya, bahan berbahaya. Obat di sini ada gas medis, ada obat-obat yang memang itu mengandung hal yang berbahaya. Kemudian isotop, radioisotop ya, itu berhubungan dengan apa? Nuklir. Nah, nanti bahan berbahaya dan beracun tersebut ini berdasarkan peraturan pemerintah itu ada yang boleh digunakan, ada yang digunakan tapi dibatasi, ada yang sama sekali dilarang. Nih. Nah, ini klasifikasi B3. Jadi bisa menimbulkan radiasi. Karsinogenik itu bisa menyebabkan timbulnya kanker. Eksplosif, ledakan. Kemudian ada bisa menimbulkan kebakaran. Toksik itu beracun. Korosif, bisa menimbulkan korosi. Ada yang bisa menimbulkan iritasi. Nah, ini adalah limbah-limbah berbahaya. Klasifikasi limbah berbahaya itu seperti ini. Jadi, kalau yang kelihatan itu bisa menimbulkan ledakan. Ya. Contohnya apa? Kita setiap saat juga menggunakan tabung gas ya kan untuk memasak. Nah, ini termasuk bahan yang berbahaya. Kalau yang menimbulkan radiasi ada tidak di sekitar kita? Ada. Contohnya apa? Handphone ya, televisi itu menimbulkan radiasi. Tapi kita tidak sadar. Nah, itu makanya bagaimana untuk menggunakan handphone, menggunakan apa? Televisi. Ini harus dibatasi. Tadi kan itu ada yang dilarang sama sekali, ada yang dengan dibatasi, ada yang dibolehkan secara bebas. Ini, jadi handphone itu juga menimbulkan radiasi.
Makanya ketika kita kontak-kontakan via handphone, ini ada batasnya. Ada batasnya. Jadi tidak dengan enak kita telepon dalam berjam-jam itu tidak. Itu ada batasnya. Nah ini. Nah, simbol-simbol bahaya. Jadi ada beberapa simbol bahaya yang bisa kita perhatikan ini sebelah kanan ini. Nah ini ya, ada simbol-simbol tadi sama seperti tadi ada yang bisa menimbulkan ledakan dan sebagainya. Nah, di sini simbol ini kemudian di frame, dikasih frame dengan warna ini. Nah, ini dengan warna ini. Jadi ketika limbah itu merupakan limbah yang sangat berbahaya, itu akan di-frame dengan warna merah. Merah. Nah ini. Jadi merah ini tingkat bahayanya tinggi. Ya, tingkat bahayanya tinggi. Kalau yang istilahnya itu masih bisa ditoleransi untuk kesehatan manusia, ini biasanya frame-nya adalah biru. Ya, frame-nya biru. Jadi kalau seperti ini merah ini seperti ini berbahaya semua. Berbahaya semua. Nah, kemudian dari yang berbahaya ada yang spesial. Spesial tingkat bahayanya. Jadi bahayanya tingkat tinggi. Ini adalah pakai frame hitam. Frame hitam, tengahnya putih. Nah, frame hitam, tengahnya putih. Nih, jadi spesial hazard. Nah, ini spesial. Ini ada radioaktif ya. Nah, kemudian ada eksplosif. Nah, ini alkalin. Alkalin kita pernah dengar alkalin ya. Alkalin itu kita pakai biasanya sebagai baterai. Nah, di sini makanya kalau kita punya handphone, laptop yang mengandung baterai alkalin, itu ketika rusak selalu ada tulisan jangan dibuang sembarangan. Nah, ini karena apa? Karena mengandung zat yang berbahaya. Kalau yang instabil, ini frame-nya adalah kuning. Nah, ini instabil. Data-data bahan yang berbahaya itu nanti dicatat semuanya pada buku yang namanya Material Safety Data Sheet. Material Safety Data Sheet. Ini lembaran petunjuk yang berisi informasi bahan kimia atau sifat fisika kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganannya, kemudian tindakan khusus dalam keadaan darurat, serta informasi lain yang diperlukan. Jadi bahan-bahan yang berbahaya tadi itu nanti dicatat di Material Safety Data Sheet atau MSDS ini. Di sini dicatat semua. Bagaimana nanti kalau terjadi keadaan darurat, ya, sifat-sifat kimianya seperti apa, sifat-sifat fisikanya seperti apa. Dan di sini minimal, yang dicatat di sini minimal adalah memuat merek dagang, rumus kimia, jenis klasifikasi, teknik penyimpanan, dan tata cara penanganan bila terjadi kecelakaan. Material safety data sheet yang lengkap itu nanti ada informasi bahan kimianya apa, nama perusahaannya apa, komposisinya apa, identifikasi bahannya apa, pertolongan pertama pada kecelakaannya itu apa saja, resiko kebakaran, ledakan itu resikonya apa, penanganan kalau nanti terjadi tumpahan itu apa,
penggunaan dan penyimpanan seperti apa yang harus dilakukan, kontrol paparan, dan APD. Nah, APD itu pakaian yang dipakai selama berhubungan dengan bahan berbahaya tersebut. Kemudian informasi data fisik kimia. Data-data fisiknya seperti apa, data-data kimianya seperti apa. Kemudian data stabilitas dan reaktivitasnya, informasi toksikologi keracunannya, informasi ekologi, informasi pembuangannya, sampai dengan informasi transportasi. Jadi kalau material safety dataset itu lengkap, ini semua termuat. Sehingga operator ketika dia itu harus berhubungan dengan limbah yang berbahaya, dia itu sudah ada petunjuknya. Apa saja yang harus dilakukan? Kan itu. Apa saja harus dilakukan? Ini harus dicermati dengan baik. Kan itu. Sehingga nanti kalau terjadi suatu paparan, suatu resapan atau rembesan dari limbah berbahaya tersebut, ini bisa cepat penanganannya. Tidak terjadi keterlambatan di dalam penanganan. Nah, ini. Jadi kalau dulu sempat ada suatu ledakan di luar negeri ya, ledakan dari limbah-limbah berbahaya yang mengandung nuklir dan sebagainya, karena ini tidak ada data ini. Tidak ada data MSDS ini. Material safety data sheet-nya tidak lengkap. Sehingga ketika operator itu melakukan penyimpanan, itu terjadi kesalahan, kebocoran, sehingga bisa menimbulkan suatu ledakan. Kalau kita perhatikan juga di alat-alat kita, alat-alat rumah tangga itu juga ada yang berbahaya, itu lalu ada tulisannya, jauhkan dari anak-anak. Harus disimpan pada suhu kamar. Ini adalah karena mengandung zat-zat yang berbahaya. Kalau di suhu yang panas bagaimana? Kalau suhu di panas pasti terjadi ledakan. Nah, ini contohnya, contoh apa? MSDS yang lengkap. Ini ada datanya, ya, tertulis lengkap, termasuk lembaran data keselamatan bahan dan sebagainya. Demikian pembahasan manajemen pengelolaan limbah dengan topik pengelolaan limbah B3 part yang pertama. Ikuti terus video selanjutnya pada part yang kedua. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.